Selamat sore pemirsa, selamat sore Nusantara. Selamat Hari sore. ini Sabtu Legi. Saya bersama Romo Wisnu akan membahas seputar budi pekerti, juga nanti merembetnya ke pariwisata dan lain-lain, mengangkat Sungai Berantas sebagai sungai purba, banyak hal. Cuma kali ini pemirsa, hari ini tadi Sabtu Legi 30 November 2024, kami berdua Sulu Aji ada undangan Kota Kediri, yaitu Himpunan Penghayat Kepercayaan HPK. HPK Kota Kediri hari ini ulang tahun yang pertama dengan menggelar seminar budaya, diberi judul ini tadi mengenai menelusuri jejak sejarah dan budaya Kota Kediri hari ini tadi. Namun yang perlu pemirsa ketahui di rumah, nama Romo Wisnu, beliaunya ini juga pengamat budaya, pelaku budaya, juga dulunya beliau seorang guru, pendidik, pengajar, juga kepala sekolah di SDN Wonorejo Trowulan Mojokerto. Saya Kang Tiwi dengan suasana ini, rintik-rintik hujan ini, semoga menjadi background yang semakin live pada sore hari ini. Terus terang, kalau saat ini live, ini pukul 14:41 pemirsa. Barusan saya lihat ini tadi. 14:41, andai kan ini live. Namun karena kita pengantar ini dulu, mumpung ketemu Romo Wisnu di studio TV Pro Kota Kediri, yang perlu pemirsa ketahui. Sejak lama berkolaborasi 4 tahun yang lalu, TV Pro Kediri bersama Sulu Aji menjalin kerjasama di dunia multimedia agar panjenengan semua yang ada di rumah itu benar-benar celing dalam menikmati gambar, objek, tayangan, serta isi yang dibawa Sulu Aji. Selamat sore Romo. Selamat sore. Nah, ini Selamat bertemu lagi Kang Tiwi. begitu familiarnya Romo Wisnu ini. Pernah saya bertanya ke beliau, kok namanya Romo Wisnu itu apa asli seperti itu? Katanya enggak, pemirsa. Nama yang lengkap beliau sendiri memperkenalkan. Monggo Romo, di depan kamera Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu lagi. Saya ini seorang asli Jawa. Kalau seorang asli Jawa itu nama dan sebagainya itu seide dengan pemberian orang tua, yaitu nama saya asli Sugiman. Pada waktu saya sekolah, saya diejek teman-teman itu, oh nama desa Sugiman apa? Nah akhirnya saya protes pada orang tua saya. Bapak saya itu namanya Satiman, saya diberi nama Sugiman. Setelah saya tanya-tanya, Pak, kenapa diberi nama Sugiman? Maksud dan tujuan orang tua, kedua orang tua tadi menyebut saya atau memberi nama itu Sugiman, karena nama itu adalah merupakan doa agar apa yang diharapkan bapak atau orang tua saya, dua-duanya bapak dan ibu. Kalau bapak saya Satiman, ibu saya Sriyati, dan saya dinamakan Sugiman, maksudnya Sugih Iman, maksudnya gitu. Setelah saya dewasa, saya tadi yang sudah dijelaskan Kang Tiwi, saya akui saya juga seorang guru mulai tahun 76 sampai tahun 2015. Itu terus akhirnya saya juga diangkat dari kepala sekolah, jadi guru 25 tahun, jadi kepala sekolah itu hampir 15 tahun. Nah, kalau dijadikan 40 tahun kurang 3 bulan. Nah, saya menggeluti budaya. Sekarang ini menggeluti budaya, akhirnya saya tambah Wisnu. Wisnu ini adalah Wis Manunggal. Dalam artian Wis Manunggal, maksudnya saya manunggal kepada siapapun, kepada saudara, kepada alam, dan kepada budaya. Terus yang kenapa dikatakan Wisnu? Karena Wisnu itu maksud dan tujuan
wahana informasi seluruh Nusantara. Oleh Luar karena itu biasa, saya biasa. mencari jejak seperti Ampun, bersama Kang iya. Fili itu. Begitu Ya, infonya. wahana begitu. informasi seluruh Nusantara, disingkat Wisnu. Wah, luar biasa. Ini tadi kita sepakat sebelum di depan kameramen ini tadi pemirsa. Kita itu mau ngomong budi pekerti sebenarnya. Jadi Sulu Aji akan tampil untuk tanggal 5 Desember besok di Pararaton Cafe. Itu dusunnya Tunggul Moro, Desa Kuto Porong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi itu hari Kamis lagi, Kamis lagi malam Jumat Pahing. Gitu. Nah, kita ngambil tanggal 5 Desember karena kita Sulu Aji sudah punya kalender dalam giat budaya itu setiap selapan dinten pitu pekenan gangsal. Kalau dikalikan jumlahnya 35. Jadi setiap 35 hari kami itu selalu tampil untuk Sulu Aji dimanapun Sulu Aji berada. Nah, kami mencoba wilayah Mojokerto ini ada 18 kecamatan. Kami mencoba pemerataan untuk tampil dengan jemput bola kepada masyarakat setempat dengan kearifan lokalnya. Pemirsa, jangan lupa juga budi pekerti yang nanti kami usung, ya, akan kami angkat itu nanti terkait sama pendidikan bahasa Inggris. Konon di Pare, Kediri itu populer dengan sebutan Kampung Inggris Kediri. Jadi Kampung Inggris Pare Kediri itu sangat populer, bahkan di YouTube, di medsos manapun kalau panjenengan klik Google itu ada. Nah, Bapak Nur Suwanto, beliau itu juga penggagas, juga kreator. Jadi beliau itu ibarat orang tuh nggak mau menang. Ada saja yang dicanda supaya hidup itu benar-benar ada semangat. Gitu. Jadi Pak Nur Suwanto itu Purnawirawan ABRI juga ingat saya dari Kostrat ya, Romo ya, untuk menampilkan pentingnya ini Romo, proses belajar mengajar ya, secara singkat. Jadi Pak Nur Suwanto itu nanti dengan Sulu Aji ini nanti bekerja sama Betul. dengan peserta didik Ya. yang notabene tetap kita permisi kula nuwun dengan leading sektor terkait seperti Dinas Pariwisata Budaya, Dinas Pendidikan, termasuk kalau madrasah kita dinas ke Kementerian Keagamaan yang perwakilan kantor di Mojokerto. Ya. Jadi seperti itu koordinasi kami agar apa yang selama ini menjadi spiritnya Sulu Aji, bahwa punya moto spirit budi pekerti generasi, itu benar-benar nyambung misalnya, nyambung. Jadi kembali ke program yang awal ini nanti berkolaborasi dengan pendidikan bahasa Inggris, ya, Home of Language untuk di Kampung Inggris Kediri itu di Pare. Jangan jauh-jauh yang di Mojokerto, itu nanti cukup di Pararaton Cafe. Nanti kita tanggal 5 Desember itu akan memberikan pengantar. Kami juga mengundang orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Gitu. Kiranya itu sebagai pengantar kami. Lah ini memang ada Romo Wisnu. Kaitannya apa? Romo Wisnu kok saya menggandingkan dengan Pak Nur Suwanto tadi. Beliau berdua ini sahabat, sahabat. Ingin berkarya untuk kemajuan bangsa. Romo bilang, hari ini kita bekerja sesungguhnya untuk mempertaruhkan dan menyediakan nasib generasi muda ke depan nanti. Beliau sering bilang begitu. Betul. Untuk jelasnya, monggo Romo. Ya. Budi pekerti yang panjenengan maksud. Ini dos pundi. Oh, penting. Gini, maaf. Supaya jelas dan lengkap, saya jelaskan bahwa budi pekerti, budi itu adalah jiwa, ya. Pekerti ada kebaikan, baikan. Jadi kita berbudi itu berbudi seperti yang dikatakan Kang Fili tadi, Pak Nur tidak maksiat. Itu namanya kita punya kegiatan berbudi, pola. Kadang-kadang
cara bahasa sehari-hari hidup itu harus bergerak, berbuat, bekerja. Nah, ini saya gandeng. Kenapa saya gandeng dengan Pak Nur Suwanto? Karena apa? Pak Nur Suwanto itu saya lihat beliaunya itu aktif di bidang bahasa hul itu yang ada di Pari yang sudah dijelaskan itu supaya mencuat ke seantero Nusantara bahkan internasional. Nah, saya angkat, saya tarik ke Mojopahit. Nah, dalam hari ini sudah sering kali dua kali benar saya tarik ke daerah Mojopahit, yaitu daerah Trawulan. Ternyata belum gagal, namanya belum berhasil. Nah, ini sudah saya sondingkan ke lembaga terkait, yaitu SD Temon. Nah, SD Pakis tadi kalau dengan bicara saya itu mantan guru, saya pernah juga dari pertama Balongpono ke Pakis itu saya 13 tahun. Nah, 13 tahun itu saya mencetak anak sampai sekarang ada. Malah dia itu S3. Para Pak ini sudah saya ajak ke mantan murid saya itu sudah mendirikan sekolah dan dia menolong anak yatim, anak yang tidak punya itu malah tidak usah bayar, alias gratis. Itu luar biasa. Ini hebatnya program kami di sini. Nah, bahkan yang di Kempang itu seperti yang namanya Ludi Wisnuwardana itu mantan murid saya ketika tahun 87 yang lalu. Anak ini kalau dengan saya itu mengatakan Pak Wisnu ini adalah bukan mantan, guru saya. Ini bicara Budi Pekerti. Jadi saya sudah menghasilkan tokoh yang sekarang menjadi dosen, mendirikan sekolah, dan juga berbuat baik. Nah, namanya itu berbudi pekerti yang baik. Nah, selanjutnya. Terus gini Romo, kaitannya sama Bapak Nur Suwanto, karena gagasannya itu benar-benar brilian. Betul. Nah, kita sebagai Solo Aji ini kan media untuk jemput bola atas gagasan beliau. Betul. Tidak hanya di Mojokerto nanti pemirsa. Betul. Tidak hanya di Mojokerto yang di Pararaton Cafe, tidak hanya itu. Di Porong Sidoarjo ada juga Rosella Cafe. Nanti di Surabaya ada, di Gresik ada. Jadi semua se-Jawa Timur itu rencana mau dikembangkan pelebaran sayap usaha, ya, sekaligus pelebaran sayap membina generasi muda. Gitu. Nah, untuk Pak Nur Suwanto ini, kalau di Kampung Inggris Pare itu di Jalan Flamboyan nomor 96. Iya. Jadi Jalan Flamboyan nomor 96 itu home of linguistnya Pak Nur Suwanto. Yang ada di Pare. Di sana banyak namanya Kampung Inggris. Ternyata ini tadi Romo Wisnu bisa lihat langsung. Saya ajak kelinong-kelinong ke sana. Ini ke sana, ya. Saat kami berdua berkunjung ke memenuhi undangan seminar waktu berangkat Mojokerto ke Kediri tadi, mampir. Saya lewatkan perkampungan Inggris Pare itu tadi. Betul. Beliau luar biasa dengan sambutan hangat, merasa hatinya senang katanya. Nah, untuk itulah Romo, mumpung Pak Nur Suwanto ini punya gagasan baik, Solo Aji jemput bola, sahabat jenengan juga, kaitannya apa sih budi pekerti dengan pendidikan bahasa Inggris? Nah, itu yang penting. Ini kok nggak bahasa Spanyol, bahasa Mandarin atau bahasa lain-lain? Gini. Monggo. Yang pertama, kenapa saya gabungkan antara bahasa Inggris go internasional budi pekerti dengan budi pekerti. Budi pekerti adalah muatan lokal, ada kearifan lokal, supaya anak itu walaupun dia pinter, tapi cerdas, sehingga dia terdidik budi pekerti baik, dalam bahasa juga baik, bahkan nanti akan bisa menjadi TKW, menjadi pahlawan yang ada di Indonesia, bisa bekerja di TKW. Maksud tujuan, nah, Pak Nur dengan saya, maksud Pak Nur juga anak ini cerdas, tapi mempunyai budi pekerti atau itikat baik. Nah, kenapa? Karena bahasa Inggris ternyata sudah masuk bahasa secara mendunia. Bahkan anak ini nanti kalau memang ada profesi baru, anak ini bisa dipekerjakan di sana. Misalnya ada biaya itu jangan dibayar dulu, tapi pembiayaan ini di cover misalnya
10 juta. Ini tidak dibayar dulu, setelah dia bekerja nanti diambil atau dipotong gajinya. Jadi nanti pembiayaan misalnya untuk ke luar negeri biayanya berapa, akomodasi berapa, dan nanti di jumlah, di total baru nanti dipotong dalam gajian. Itu masalah Kaitan sama penyebutan TKW tadi, asumsi hal ini tidak hanya keluar negeri itu sebagai pembantu. Betul. Begitu pemirsa ya. Jadi iya. TKI atau TKW itu kan sebutan nada miring kalau orang mendengar selama ini. Karena identik dengan pembantu yang di sana. Nah, apakah nanti dengan kemampuan dan bekal yang dimiliki oleh generasi Indonesia yang penghasil devisa nanti, nah, bukan hanya pembantu, apa bidang pekerjaan yang cocok ini? Kalau rintisan Pak Nur beda dengan TKW hanya pembantu melulu. Nah, ini pemerintah penting Beda. ini. Jadi supaya nanti masyarakat tahu, terima kasih Pak Tili, saya jelaskan supaya anak-anak Indonesia itu jangan menonton. Dia punya keahlian tapi basicnya karena itu komunikasi itu harus pinter bahasa, makanya bahasa dididik dulu, butuh seperti dimasukkan dulu, baru nanti diarahkan ke sana. Nah, diarahkan ke sana sesuai dengan bakat, minat atau hobinya masing-masing. Bukan hanya bekerja jadi kasarannya pembantu rumah tangga. babu, enggak itu. Makanya beda dengan tanggapan orang lain bahwa TKW itu hanya membantu biasa, tapi ini enggak, ini terdidik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang sebagai pendengar termasuk Kang Tili, ini maksud dan tujuan Pak Nur itu mencetak kaderisasi bangsa ini betul-betul yang cerdas tapi bermartabat. Itu maksudnya. Seperti itu pemirsa. Inilah yang selama ini kita selalu berasumsi negatif ketika mendengar kata-kata TKW, TKI, seolah-olah kita itu ngapunten kasarannya tenaga budak, kasarannya, tapi mboten. Kita pahlawan penghasil devisa. Betul. Jadi keterampilan yang dimiliki, saya dengar kemarin, tidak hanya urusan TKW, kalau hubungan bilateral dengan negara lain itu ada urusan tukar-menukar pelajar. Bisa. Saya tanya, kemarin itu diskusi begitu pemirsa. Terus pertukaran mahasiswa, terus pemuda yang bisa gamelan, sehingga orang sana begitu tertarik dengan budaya Indonesia. Nah, sekarang untuk perangkat pendukung dengan hadirnya program baru ini di Mojokerto, Kawula Muda, anak yang potensi itu sekolah, potensi produktif dan terdidik, nggak perlu jauh-jauh ke Pare lah. Wong di Mojokerto ada nanti. Nah, misalnya begitu. Konsep semacam apa yang diterapkan dari Home of Language Pararaton nanti? Versi Romo Wisnu yang selama ini diketahui. Kalau saya konsepnya, kalau saya melihat langsung di Pararaton tadi, satu di situ ada kolam renang. Berarti wisata. Jadi anak-anak nanti diberi edukasi. Kalau perlu kita sounding ke dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, ke dinas pariwisata, sehingga nanti kita sounding ke sana. Bahkan kemarin kan saya bincang-bincang, kalau perlu proposal kita sampaikan ke sana, ke beliau-beliau, di samping kita membuat undangan. Jadi ada dua undangan, satu berbentuk proposal, yang kedua bentuk undangan resmi, yang ketiga edukasi, saling maksudnya itu saling interaktif. Kita datang sambil memberi penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman juga karena di situ luas dan itu ada gedungnya. Kalau bisa nanti di situ ada perangkat gamelan atau wayang atau yang lain. Dan kebetulan saya punya teman namanya Pak Suhud, itu bahkan japri saya besok bukan pagi, siang jam 1 itu saya harus merapat ke Bunda Tidur. Di situ ada seorang jaksa yang pandai sebagai jalang. Nah itu saya kok tertarik, sehingga nanti kalau yang punya lahan atau tempat di Pararaton itu bersedia ada gamelan, syukur-syukur pemerintah sekarang kan sudah ada namanya
Menteri Kebudayaan. Siapa tahu ada anggaran untuk beli gamelan sehingga nanti pengeluaran tidak terlalu banyak tapi bisa masuk dari sana sini. Seperti tadi yang saya dengarkan tadi, kalau kita membina jangan hanya satu orang, katakan anak ya. Anak itu jangan dibina soal binaan itu terserah ibunya, bukan. Dua-duanya harus membina anak itu sehingga anak itu akan lebih sempurna. Termasuk budaya. Nah, termasuk budaya juga gitu. Iya. Kalau budaya itu jangan khusus diserahkan pada dinas Pariwisata, budaya, bukan. Tapi juga Terus pendidikan masuk dinas dia terkait gini. Jangan berarti kita ngasuh sama-sama, bukan. Caranya ada yang misalnya menyumbang seperti ini minuman, seperti apa kawa. Jadi tidak harus membina, cukup serahkan pembinaan khusus edukatif pada yang bersangkutan. Tapi soal yang lain, misalnya pendanaan, misalnya ada unsur apakah itu warungnya. Jadi gini, kalau KP Paratan itu saya lihat itu bagus sekali. Karena bagusnya apa? Dia masuk tidak bayar, tapi siapa yang renang misalnya membeli makanan di situ. Jadi ini terus nanti kita hibur. Tadi yang katakan budaya tadi, di samping kita edukatif pada anak, makanya kita harus berhubungan dengan lembaga sekolah terkait mulai dari BC kalau bisa TK, SD, SMP, SMU sampai universitas. Itu kalau bisa. Luar biasa. Begitu. Masuk akal pemirsa. Maklum, guru puluhan tahun juga kepala sekolah. Jadi begitu fasihnya Romo Wisnu ini kalau bicara mengenai proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan tanah air ini. Jadi bukan pengamat saja, pelaku beliau ini. Jadi nanti Pak Nur Suwanto sama Romo Wisnu sama saya Kang Tiwi dalam wadah Sulu Aji ini bertekad mengembangkan pendidikan bahasa Inggris yang selama ini berbasic di kampung Inggris Pare Kediri. Bisa juga orang di luar Pare Kediri bisa buka cabang di sana atau memang bagian dari kampung Inggris Pare sebenarnya. Tidak kalah mutunya nanti karena semua ini tetap dalam kendali manajemen yang top manajemen. Oke. Saya tambahkan sedikit. Semoga Pak Nur Suwanto juga mendengarkan tayangan ini. Iya, mendengar. Ini saya tambahkan sedikit. Saya gandeng Pak Nur itu Pak Tiwi bukan 1 tahun 2 tahun, bukan. Sudah beberapa tahun. Bahkan saya pernah ajak ke Klaten, ke Demak, ke Kudus, ke Pati. Dalam rangka studi banding. Dalam rangka memberi pencerahan kepada masyarakat di sana atau bupati setempat atau koleganya di sana itu menjelaskan bahwa nanti kalau memang memerlukan connect dengan kampung Inggris yang ada di Pare nanti bisa berhubungan dengan apa yang direview oleh Pak Nur itu. Nah, luar biasa pemirsa. Jadi hari ini nyambung pemirsa, sekali lagi Sabtu Legi 30 November 2024. Romo Wisnu bersama saya Sulu Aji Kang Tiwi berada di ruang TV Pro Kota Kediri yang barusan mengikuti seminar Himpunan Penghayat Kepercayaan ulang tahunnya yang pertama Kota Kediri. Kami hadir ke sana, oleh-olehnya kami bisa ke dapur rekamannya, studio TV Pro, hingga pengembangan budaya kelak. Tugas pemerintah tidak hanya urusan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, tapi juga pembinaan. Ini mengatakan kamu nggih? Saya tambah sedikit, ini penting. Gini, sebagai penutup sekaligus penutup gini. Monggo. Saya maaf ya, saya itu setiap hari itu memperhatikan konten-konten dari satu Pak Presiden kita Prabowo, yang ini kedua penting, Mas Gibran. Gini, ya. setelah saya amati, mulai dari Mas Gibran ditinggalkan Prabowo ke luar negeri, itu maksudnya beliaunya sebagai sesulih atau wakil, bukan hanya wakil dalam mewakili pribadi, bukan wakil dalam kenegaraan. Apa buktinya? Beliaunya datang ke Papua, itu membagi buku, membagi uang.
dan dekat dengan masyarakat. Terus dia ke Toraja itu adalah Kristen itu, dia juga senang. Bahkan beliaunya itu mengatakan, saya walaupun difitnah, saya ini merayakan misalnya Natalan, kita buat lilin, ada pohon Natal, dia dicomel, tapi dia salut. Dan dia salutnya apa? Budayanya ini gini, saya mohon maaf karena terlambat, karena banyak saya turun dari bandara tadi banyak yang nyalami. Berarti dia memperhatikan rakyat sekaligus mohon maaf. Mohon maaf, artinya dia maaf kepada hadirin karena terlambat. Ini Mas Gibran. Terus Gibran juga pernah mengatakan, marilah Bapak Ibu, mulai dari gubernur, wali kota, bupati itu, mari kita mengikuti programnya satu. Siapa itu? Presiden Prabowo. Nah itu yang pertama itu Gibran. Terus Prabowo saya juga mengamati. Bahkan Prabowo pernah mengatakan, saya itu waktu kuliah atau sekolah di luar negeri dinyek, dicaci maki seperti itu dihina bahwa kamu itu monyet di hutan. Ya, tapi beliau diam. Nah, diamnya dia malah berkata begini, saya harus menggunakan dalam waktu sebelum saya meninggal akan saya bangun Indonesia menjadi jembatan emas untuk budaya internasional. Nah ini luar biasa. Jadi ini saya salut kepada Prabowo dan Gibran. Apalagi tadi sudah disinggung ya sedikit Mas Nursimanto katanya selevel dengan Prabowo. Siapa tahu barangkali mohon maaf, mohon izin, barangkali nanti saya bisa ketemu Prabowo atau Mas Gibran. Ini adalah suatu harapan luar biasa. Itu aja tambahan dari Pak Kadri. Terima kasih Romo. Kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Kagung Dumadi. Luar biasa. Saya tadi mau menutup, ternyata yang menutup Romo Wisnu sendiri dengan rangkaian cerita singkat mengenai prestasi Wapres Mas Gibran, juga Presiden kita Bapak Prabowo. Indonesia jaya, bangkit akan menjadi mercusuar dunia, diawali dari budaya. Dari saya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.